Kita akan lanjutkan, saya akan ke Mas Adi lagi. Mas Adi, haruskah pemilihan menteri dari kalangan milenial ini membedakan kemudian milenial dari kalangan profesional? Misalnya seperti Nadiem Makarim, Ahmad Zaki misalnya. Atau mereka yang melanggengkan politik lama seperti anak seorang tokoh? Saya kira sudah mulai nggak relevan untuk menghadap-hadapkan milenial itu profesional atau dari partai politik. Tapi di tengah sistem presidensialisme multipartai, di mana hubungan koalisi dengan pemerintah itu seringkali cair, tentu untuk saat ini memang profesional dari partai politik karena dia memiliki backup dukungan partai menjadi relevan. Profesional dari partai politik. Partai ini politik. Artinya mereka yang dari partai politik bukan berarti nggak profesional ya? Betul, karena banyak kok kader-kader partai politik yang saya kira kapasitas, kompetensi, rekam jejaknya juga setara dengan kalangan profesional yang tidak berafiliasi dengan partai tertentu. Nah, kenapa saya bilang menjadi penting? Politik kita ini adalah di mana komposisi menteri itu adalah jabatan politis. Dia harus berhadapan dengan begitu banyak orang, bukan hanya oposisi, tapi seringkali partner di teman koalisi itu juga suka kritik. Sebab itulah backup politik, supaya untuk memudahkan negosiasi, supaya untuk memudahkan komunikasi yang terbangun ilustrasi menjadi penting sih sebenarnya dalam konteks itu. Tapi kalaupun toh ada juga dari kalangan profesional yang tidak based on partai politik juga relevan. Yang kemudian menjadi nggak relevan itu selalu menghadap-hadapkan seakan-akan kader partai politik itu nggak relevan. Kalau nama-nama yang dimunculkan tadi itu mulai dari Prananda sampai misalnya bos Gojek dan semacam, saya kira memang relevan. Tergantung misalnya desain komposisi kabinet ini kebutuhannya seperti apa. Baik, Mbak Muti, Anda melihatnya apakah memang harus ada dikotomi? Oke, milenial harus yang profesional, benar-benar yang punya pengalaman dan punya pandangan progresif, atau bisa sebenarnya mereka adalah anak siapa dan ternyata mereka kompeten-kompeten juga? Ya, nggak bisa dikotomi itu sangat tidak milenial. Sangat tidak milenial, Iya, itu kolonial banget. Milenial tuh mereka berbaur antara yang apa? Tapi yang dikhawatirkan adalah kalau misalnya tidak ada dikotomi, nanti apakah mereka bisa bekerja? Apakah mereka bisa fokus? Pak Jokowi kriterianya tidak hanya milenial. Milenial punya kecepatan, kemampuan eksekusi, manajemen. Artinya kalau kita bicara, kalau dari penjelasan tersebut, milenial yang dimaksud beliau sebagai presiden adalah juga orang-orang yang memang sudah punya pengalaman ya. Karena kalau milenial tapi nggak punya pengalaman bagaimana mengatur sebuah kementerian, dia paling tidak harus tahu manajemen. Kemudian bagaimana mengeksekusi, kita tahu eksekutif tugas utamanya adalah mengeksekusi. Kemudian dia akan berhadapan dengan parlemen partainya ada. Belum birokrasi internal. Ya. Iya, belum birokrasi internal. Di DPR kita tahu dinamikanya luar biasa. Ini yang harus dihadapi seorang menteri, sehingga ya milenial itu saya rasa akan sangat baik kalau misalnya kita bisa temukan di usia yang sangat muda itu, tapi tetap harus punya kemampuan menghadapi hal-hal tadi. Menurut Rian, pos mana yang layak dipegang oleh milenial? Jadi saya jujur baru lihat nih list-list menteri kabinet apa aja. Mungkin kalau saya melihat sifat kerja kementerian ya mungkin lebih cocok Menteri Pariwisata atau mungkin Menteri Pemuda Olahraga, itu mungkin dari golongan yang lebih muda dan kompeten. Jadi bukan hanya milenial, sekali lagi ini bicara soal berkompeten dan energik. Malaysia punya Sheikh Sadiq yang ketika diangkat menjadi usianya 26 tahun, Menpora begitu. Ya. Indonesia bisa punya hal yang sama. Saya pikir ya dong, nama aja Menteri Pemuda dan Olahraga. Nggak mungkin dong Menteri Lansia dan Olahraga. Masalahnya Menteri Pemuda dan Olahraga kita selama ini walaupun ya masih muda, milenial ya. Andi Maharangeng, kemudian Mas Nahrawi Ramli. Betul, dan pariwisata juga karena anak muda yang sekarang kita lebih kita willingness to pay lebih tinggi. Kita pengen travel juga lebih tinggi. Kita kan punya selera dan taste yang mungkin beda dengan cara berwisata generasi-generasi terdahulu. Jadi kan perlu perspektif baru. Saya pikir ini dua kementerian yang cukup asik mungkin untuk digarap oleh anak muda biar ada nuansa baru nanti di kabinet. Mas Toba setuju, Mas? Ya, dalam beberapa saya setuju apa yang dikatakan tadi bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian pariwisata, tapi juga mungkin juga beberapa kementerian-kementerian di bidang ekonomi pun juga menarik juga kalau diisi oleh kaum milenial. Kembali soal kemampuan dalam hal mengadaptasi teknologi itu tadi. Ya. Apakah ekonomi ini misalnya khusus di ekonomi digital atau ekonomi kreatif begitu? Memang yang lebih ditekankan atau diharapkan dari anak milenial itu adalah soal kreativitas ya. Bagaimana kemudian punya ide-ide yang out of the box, melihat itu tidak hanya linear saja, kemudian melihat peluang-peluang lain yang mungkin tidak dilihat dari kacamata non-milenial. Nah itu saya pikir satu potensi yang kita bisa harapkan ketika ada menteri milenial yang ada di dalam kabinet. Mas Andi, kalau melihat Menteri Pariwisata, kemudian Menteri kreatif, kemudian Menteri Olahraga, layakkah tiga kementerian itu dengan tantangan internal dan juga eksternal yang nantinya akan
very kompetitif, sangat kompetitif, layak disanding dijabat oleh 3 milenial, Mas. Sangat layak, kalau perlu ditambah Menkominfo. Menkominfo. Biar ini, apa, Mas? Ini kan sebenarnya untuk Menkominfo mengadaptasi. kita terlalu jadul begitu. Enggak juga. Tapi karena anak muda ini kan diidentikan dengan kecanggihan teknologi 4.0 lah, Oke. tantangan ke depan itu. Jadi hal-hal yang sifatnya IT, dunia yang begitu luas gitu ya. Ini apalagi zamannya cyber demokrasi, tentu anak muda itu harus engage terhadap persoalan-persoalan begitu. Maka Menkominfo menjadi penting sebagai satu kanal di mana anak muda milenial mampu mengadaptasi seluruh kemampuannya di situ. Jadi yang 3 itu saya setuju banget. Ditambah lagi apalagi itu lebih bagus. Tambah Ini lagi yang saya kira Menkominfo. anak muda tidak perlu dalam konteks di underestimate seakan-akan mereka ini nggak ngerti apa-apa. Tinggal mereka kasih kesempatan untuk mengeksploitasi. Toh misalnya anak muda yang berada di partai politik saat ini itu nggak gampang, Mas. Mereka punya track record, rekam jejak. Banyak tahapan yang mereka harus lalui. Menjadi garda Nasdem misalnya, menjadi tokoh muda PSI kayak Mas Ernest, itu nggak gampang. Ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi melalui satu proses manajemen yang cukup jelimet. Inilah yang saya kira dari awal menjadi nggak relevan menghadap-hadapkan profesional dan partai politik itu. Artinya sekarang kita harus berhenti berpikir bahwa anak muda nggak bisa apa-apa. Betul? Setuju. Sangat setuju. Apalagi misalnya banyak anak muda dari partai itu sekolahnya juga bagus. Mas Bas ini kalau misalnya Amerika. Dan juga sangat layak disebut milenial. Jadi menteri kita. Kemarin di MK kelihatan terus mukanya. Kalau dia masih milenial kita masih masuk. Ya, tambah 5 tahun lagi lah. nanti kita akan bicarakan. Selain posisi-posisi kementerian itu, ada juga posisi kementerian yang kita tidak terlalu menganggapnya sentral, tapi diperlukan orang yang berpikiran progresif. Saya melihatnya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ada soal emansipasi, ada soal hak-hak perempuan, ada soal poligami, ada soal kekerasan seksual dan juga pelecehan. Siapa kemudian yang paling tepat untuk menjabat posisi PMA ini, Menteri PMA? Kami akan kembali sesaat lagi. Juga nantinya itu juga mulai diterapkan. Jadi karena ini kan sekarang ramai nih partai politik juga banyak yang mau ikut ya. Nah itu juga harus dilihat. Artinya saya paling intinya adalah kompetensi itu. Mau dari parpol, dari swasta, dari profesional nggak apa-apa. Tapi yang penting tadi ada penilaian objektif terhadap rekam jejaknya dia. Yang jelas kita 5 tahun ke depan ini ketidakpastiannya tinggi ya Mbak ya. Jadi sangat-sangat rawan terhadap perubahan-perubahan dunia ya. Nah ini yang saya bilang. Jadi memang harus orang yang betul-betul bisa agresif tadi, bisa mengambil momen-momen itu dengan tepat gitu loh. Karena kalau tidak kita banyak kelewatan juga momen yang bagus Mbak. Dari Apindo tidak peduli dari mana latar belakangnya, yang penting bisa mengeksekusi dan juga bisa bekerja dengan cepat dan juga tepat. Mas Adi, apa sih sebenarnya harus dilakukan oleh milenial agar ketika menjadi menteri nanti tidak hanya menjadi vas bunga atau hanya untuk memperindah kabinet gitu? Tentu yang harus dilihat pertama kali soal track record ya. Rekam jejak milenial ini sebelum masuk komposisi menteri. Kenapa menjadi penting? Karena ini pemuda yang diinginkan adalah untuk membackup seluruh kinerja Jokowi. Tentu butuh totalitas dan pengalaman yang nggak main-main. Nah sekarang kita perlu mencari orang-orang yang di situ sebenarnya Mas Rodi. Dalam konteks itulah anak muda yang diinginkan ini bukan hanya soal kapasitas dan kompetensi, tapi soal nyali dan keberanian untuk melakukan apa yang disebut dengan off the box itu. Karena anak muda sangat identik dengan manuver-manuver baru, terobosan-terobosan baru. Yang penting untuk kebutuhan rakyat dan bangsa, dia lakukan apapun, sekalipun dia akan bertabrakan dengan kepentingan banyak orang dalam tanda kutip di teman-teman koalisi itu. Misalnya seperti Bu Susi kita harus apresiasi ketika menenggelamkan banyak kapal misalnya. Dia diprotes oleh teman-temannya. Tapi sekali lagi kalau untuk kepentingan bangsa jangan pernah move back. Ini yang sebenarnya kaum milenial bukan hanya kapasitas, sekali lagi bukan hanya kompetensi, tapi harus progresif dan revolusioner. Berani mengambil resiko-resiko tidak populis. Berani mengambil risiko tidak populis. Tapi untuk menjadi menteri, dia tidak hanya menghadapi eksternal, DPR, kemudian misalnya juga atasannya sendiri presiden dan juga menteri-menteri yang lain, tapi juga birokrasi yang di situ ada dirjen, di situ ada kepala-kepala bagian yang sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah belasan puluhan tahun di situ. Bagaimana kemudian dia seharusnya adapt terhadap ini, Mas Tobas, menurut Anda? Ya memang kebutuhan untuk menteri milenial ini bukan kaum milenial yang biasa-biasa saja. Jadi harus yang luar biasa, yang punya pengalaman yang juga luar biasa. Jadi kadang-kadang kan kita membandingkan pengalaman itu dari segi jangka waktu pengalaman. Padahal ternyata tidak demikian ya. Tapi bagaimana kualitas pengalaman yang dialami oleh seseorang. Nah oleh karena itulah maka penting memang kita melihat rekam jejaknya. Kemudian lihat apa saja yang sudah dihasilkan dalam usia mudanya seperti ini. Ya. Nah oleh karena itulah
dengan ketangguhan si calon menteri ini, kita harapkan dia bisa menghadapi segala persoalan ketika menjadi menteri. Jadi memang tidak bisa hanya yang biasa-biasa saja, harus yang benar-benar yang luar biasa lah, yang memang ini bukan sekedar umurnya saja, bukan sekedar kemampuan yang biasa, tapi memang dia sudah terlihat beda di antara milenial yang lainnya. Punya nilai lebih begitu ya. Terkait dengan kementerian yang tadi sering dianggap sebelah mata, Mbak. Misalnya pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Dan padahal kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang tidak adil, yang sangat ironis untuk perempuan dan anak-anak begitu, pelecehan, kemudian poligami, kemudian masalah emansipasi, masalah kesetaraan gender, masalah kesetaraan kesempatan begitu. Anda melihat siapa yang kira-kira sosok yang layak untuk duduk di sana? Yang benar-benar memperjuangkan nasib perempuan ya, dan anak. Siapa aja yang kemudian punya kepedulian, kapasitas dan kepedulian terhadap isu-isu yang tadi Rory sebutkan, karena justru walaupun namanya sering dilihat sebelah mata ya Kementerian Perempuan, tapi kompleksitas di dalamnya menurut saya cukup tinggi. Karena permasalahan perempuan di Indonesia, apalagi Indonesia juga negara yang besar, itu sangat beragam. Ada perempuan yang sudah sangat maju, dia punya akses terhadap politik, dia menjadi pemimpin di perusahaan-perusahaan besar gitu, tapi ada benar-benar perempuan yang bahkan hak dasar dia terhadap pendidikan juga belum bisa dia dapat. Jadi justru masalahnya menurut saya sangat kompleks. Belum kalau kita bicara di situ juga ada bukan perempuannya saja, tapi juga anak dan balita gitu ya. Kita tahu stunting masih harus diakui menjadi PR kita ya, sehingga saya rasa harus orang yang juga punya pengalaman yang cukup kuat untuk menjadi duduk di Kementerian Perempuan. Siapa yang ada di bayangan Anda, Mbak? Jangan nyebut nama dong, kalau saya maunya nyebut nama dari Partai Golkar semua nanti. Jangan-jangan siapa tahu akan menyebut Mutia Hafid begitu ya kan? Kalau di Partai Golkar kita punya Kesatuan Perempuan Partai Golkar yang saya rasa kadernya cukup banyak. Oke. Dan kita kabarnya Golkar sudah mau nyorongin 5 menteri soalnya. Apakah gitu PMA ya? juga masuk, Mbak? Bukan 10 ya. Saya bingung itu Golkar atau PKB ya yang 10. Kalau Rian, siapa kira-kira yang layak untuk Kementerian PMA? Nggak kebayang sih, nama sama sekali tentu nggak ada. Tapi menyambung Mbak Mutia katakan benar. Ada masalah besar di Republik kita soal faktor sosiologis sebenarnya. Bahwa terkadang ada persepsi perempuan di rumah aja nggak usah terlalu berkembang. Atau anak, kamu tahu apa sih, dikeplak gitu kepala. Jadi siapapun menterinya nanti, bahkan nggak usah bicara gender, bisa saja ternyata ada menteri laki-laki yang concern masalah perempuan kan. Nggak harus perempuan kan. Terus saya bayangkan orang ini harus kuat menghadapi faktor sosiologis masyarakat dan persepsi di masyarakat yang masih agak-agak patriarkis, saya harus katakan saja secara fair terbuka. Ini berat, jadi terlihatnya remeh, padahal justru malah lebih berat Mbak Mutia ya. Jadi harus malah sangat serius sih untuk dipilih. Oke, nama belum disebut, tapi nanti di segmen selanjutnya saya akan coba menyebut siapa menteri siapa yang layak, misalnya di kementerian mana, dan siapa milenial yang teman-teman di studio ini usulkan begitu. Kami juga akan membacakan pendapat Anda yang masuk melalui 3 sosial media kami sesaat lagi.